Tunggu ya. Oke, jadi di sini ada 4 ayat yang harus disusun, dan dari 4 ayat ini yang harus disusun harus dibuang 1. Jadi susun pertama susun ayat, terus buang 1, lalu kira-kira ini mau dikasih judul apa, oke? Boleh? Boleh, Cek. Oke, itu aja dulu. Oke, itu dia punya instruksi ya. Apa, Ma? Oh iya. Ini ya. Jadi susun ayat, dibuang 1 ayatnya, lalu judulnya apa kira-kira ketika udah disusun, oke? Oke, kita akan sudah di screenshot aja? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita akan breakout room ya. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Dah. Halo. Halo. Halo Mama Soisa. Halo Mama Soisa. Mama. Halo, cantik dan ganteng. Apa kabar? Iya. Baik Mama Soisa. Mama Soisa. Mice boleh pinjam HP yang satunya Mice untuk lihat ayat. Oke, boleh. Oke. Ini ke sana. Susun ayat buang 1. Salah. Tuh. Kemarin kita lihat itu. Coba kau dengar dulu. Ini sudah buang 1 sudah. Tinggal yang tanya. Judulnya. Judul apa maksud? Cari dulu, Dek. Cari. Ada 4 ayat, buang 1. Cari dulu. Iya. Oke, Roma Mak. berapa ya? Roma 7 ayat. Ayat 12, Mak. Selanjutnya Mama belum itu. John 3 ayat 14. 1 John. Ya, mana 1 John? Oh ya, 1 John 3 ayat 14. Ayat 4. Ya, ayat 4 maksudnya. Ini aku salah. 1 John 3 ayat 4, Matius 5 18, Yesaya 1 ayat 10. Ini ada tulis. Matius 5 ayat 18, Yesaya 1 ayat 10 sisa. Uang 1. Oke, makasih. Kita cari dulu ya, baru kita kasih judulnya. Oke. 7. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan itu juga adalah kudus, benar dan baik.
Oke. Ya. Tuh. Ini di screenshot ya. Oke. Di 1 John. Kan 1 John. Oh, ini 1 John. 3 ayat 4. Oh, aduh Kasami. Nih, whatsoever covers in translation also the law version is the translation. There is also the law version is the translation of the law. Ini bisa ini. Iya, tapi mau susun aja. Iya, mau susun dulu. Matius Matius 5. Roma 7 ayat 12 itu di situ bilang apa? yang Kasami. Hukum Taurat. Nih, yang harus dibuang. Iya. Ini nanti di apa? Iya. Nih. Ini kah? Tuh, screen. Nanti. PC 110. Bisa mana? Iya, saya. 1:10. Ayat 9, 10. Oh, jam. Ya. Ya, di screen. Pertama. Matius. Roma. Oh, rukun adalah kudus. Oh, kalau kita susunan ayat ini begini Kasami. Habis itu Kasami Taurat kalau adalah aku kudus. Pakai terus, itu terpakai. Kasami kalau kita begini. Kasami kalau kita nah, suka dengar dulu. Suli dulu. Surat apa? Nah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Lalu di Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi enggak. Masa pelanggar Tuhan itu baik? Duh, Mana itu? coba aku lihat. Nah, Mas Soisa kalau sudah apa bilang nih ya. Oke, cantik. Halo, ini apa yang mau bikin? Oh, kita bilangnya ke Korea. Oh, sama-sama Karena. Dengkok ke Ya, Keren. selamat. Kuda apa lagi keluarga Soisa? Kita pertanyaan ke Korea. Sama bilang aja. Iya, Ya, aku bilang. Roma 7:12. Tulis. Roma 7:12. So apa? Sebab dosa. Oh, Kamu dosa susun dulu. ialah Masih tahu DP pertanyaan Pak apa? Susun dulu. Kalau sudah apa saya apa kita? Iyo tuh. Dosa. Anu, Kokoreng. Aku marah nih. Kokoreng. Anu, Kokoreng. Hah, Kokoreng? Hilang apa? Koko hilang? Ada. Yo iya, Koko hilang. Oh, sama bilang juga Kokoreng mau cepat ini. Tipe pertanyaan. Kok hilang kemana? ya. Aca langsung baca instruksinya ya, kita dengar ya. Iya, aku lagi. Roma 7:12. Dikit, kita nggak. 1 John 3:4. Matius 5:18. Tunggu ayatnya pelan-pelan dibilangnya. Iya, Landit dan Bu. Sabar kuah. Kore-kore badan.
Baik. Langit dan bumi. 11, baru John 1 berapa? John 1 John. 1 John 3 ayat 4. Iya, kekereng. Baru Matius 5:18. 18. 18 atau 58? 5:18. Matius 5 ayat 18. Coba periksa. Baru Yesaya 1 ayat 10. Isa. oke. Lalu itu disusun 20 ayat. Ya, Lalu dibuang 1. ya. Lalu tong mesti setorang sejudul itu. Dia judul apa? Oke. Kami sudah sabar. Ini aku masih mau tulis di sisi ayatnya dulu supaya aku susun yang mantap. Baru 1. Halo. Halo Mama Yos. Ya, cantik sudah dapat. Dan Ganteng dan Koko. Belum Mama Yos, kami baru belum. Mama. Nah, iya. Cari dulu. Itu simpang. Sudah bergabung. Halo Mama. Halo. Tanya siapa? Kita sudah bergabung. Halo. Tunggu ya, ada 2 lagi. Sudah ya? Oke. Oke. Kita udah kembali ya. Dan kita mau berdoa tutup sabat dulu di Manado. Dan habis itu kita lanjut lagi. Kita akan minta kesediaan dari apakah bisa Mama Soisa boleh doa tutup sabat. Makasih. Boleh, Cece. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami anak-anakmu datang
Mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah pimpin jaga kami sepanjang hari Sabatnya yang kudus. Dan saat ini kami dapat masuk kepada minggu perjuangan kami. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa ada dalam tarikan nafas kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap fokus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Oleh sebab itu masing-masing akan mengerjakan akan keselamatan kami. Pimpin kami sebagai kami ada Bapa dalam pembelajaran kami pada sore hari ini dan seterusnya kami tahu Engkau bersama kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat Minggu Berjuang. Berjuang, mantap. Oke. Keluarga Iya, Sonde. Kakak, terima kasih. Polo. Pak Temu Polo, Mama Teresa. Oke. Sasha. Oke. Kita mau tanya Sama-sama. dari grup men's session, Amanda. apa ayat yang dibuang? Halo Mice. Ya. Belum ada atau sudah? Belum ada nih. Oke. Belum ada Mice. Belum. Oke. Kita mau tanya dari grupnya Kak Gunadi dan PT Mopolo 1, Kak Yuli, apa ayat yang dibuang? Kita beda-beda. Kalau aku sih 1 John 3:4. Kalau Kak Yuli, ya saya 1:10. Oke, thank you. Ya. Kalau siapa? Grupnya Mamah dan ini apa yang dibuang? Matius 5:18, cek. Oke, Matius 5:18 ya. Kita Oke. Roma 1:17. Roma 1:17 nggak ada. Apa yang bilang tadi? Roma 7:12. Oh, 7:12. Oke. Oke, kalau gitu sudah ada satu orang yang jawabannya benar. Jadi dari semua yang jawab tadi udah ada yang benar, satu orang jawab benar. Dan tolong diulas lagi kira-kira yang mana yang benar. Dan Halo, Cek. ya, Mama Soisa. Iya, tadi di grup kami belum ini, tapi Mama Suisa sudah siap. Yaitu Mama Suisa buang Yesaya 1 ayat 10, Cek. Iya, Kasih. jadi Mama Soisa satu orang yang benar ya. Satu orang yang benar. Nggak Oh. tahu siapa, mungkin Mama Soisa atau siapa. Pokoknya ada yang jawab benar lah, karena jawaban yang benar kan cuma satu. Kamu apa? Oke, kalau gitu kita akan berlanjut ke grup lagi. Untuk habis ini kita mau tanya apa yang dibuang dan apa judulnya ya. Dan dia punya urutan. Oke. Oke, dadah. Dadah semuanya. Oke. Dadah. Iya. Halo, kita di main session ya. Iya, Kak, sama Rainmer. Oh iya, oke. Halo, Ray. Gitu. Kokore yang dibuang yang mana kokore? Halo, Ray. Kokore gak enak suaranya. Oh, halo, sorry. Suaranya lagi samping Gedi bunyi-bunyi kalau kita buka mandiri kita ada tunggu. Oh iya, oke, Ray. Tunggu ya, sebentar Kalau- ada chat. Kita dengar. Ada chat sama Tante Rima ini dan nanya mau ngomong sama orang yang tadi. Oke. Iya. Dia Oke. juga mau ini. Ya, Ngomong oke. sekarang kita. Nggak bisa. Oke. Ya.
Jadi kita dulu. ya kita dulu ya. Jadi Mama mau buang yang mana? Aku kok jadi kan. Tapi kalau aku tetap ya saya 1/10 itu tetap gitu. Iya. Kan tadi kan Cece bilang satu orang yang benar, berarti di antara 1 John 3 ayat 4 sama Matius 5 ayat 18. Sama Matius 5 ayat Karena 18. Isaiah 1:10 2 orang tadi. Ya, wherever the Lord is with you, hey, just terus Jangan diem, nanti zoom-nya, recordnya diem jadinya. Jadi nggak apa-apa, kita discuss aja. sin is trans. Terus 1 John 3:4 itu kan commit sin, transgress. Kalau commit sin kan transgress the law. Terus ini till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law. Jadi hukum Tuhan itu abadi kan, terus-terusan lah, nggak akan tidak akan hilang. Hear the word of the Lord, rulers of Sodom, give ear unto. Adek, kamu yang mana yang dibuang, Dek? Tetap sama kayak sebelumnya. Matius 5 ayat 18. Kenapa? It makes the most sense to me. No lah. Gak bisa asbun. Harus reason. For your reason. Berarti dia tuh ada 2, Dek. Dia ada 2. Kalau kamu buang 1 John 3 ayat 4, berarti kamu di sini mau menjelaskan bahwa hukum Tuhan itu holy, just, good, dan tidak no wise pass from the law till all be fulfilled. Sampai semuanya itu dipenuhi. Masalahnya aku kayak nggak bisa koneksinya gitu loh antara yang ketiga ayat yang Roma 7, 1 John, Isaiah sama Matius 5 ayat 18. Kan itu ada jembatan-jembatan, coba dikonekin. Ya emang ada, but like it doesn't really make any sense gitu loh. Nah, cuman kalau aku balik lagi aku buang Matius 5 ayat 18 itu untuk menjelaskan kayak kalau kita kalau enggak misalnya nih, karena kalau misalnya kita Roma 7:12 ke 1 John 3:4 kan. Nah, Roma 7:12 itu dibilang law, commandment, holy, just and good. Nah, itu waktu kita transgress law yang kita transgress law menjelaskan. Itu kita committed sin, yang artinya sin itu membuat kita juga tidak holy. Tidak holy, tidak just, tidak good. Dan itu kenapa kita bisa kayak gitu? Karena kita enggak hear word of the Lord itu gitu. Jadi maksudnya kenapa kita kok sampai bisa kita commit sin, karena kita enggak hear the word of the Lord itu gitu. Ya. Gitu reasonnya. Oke. Berarti kita tetap di Matius 5 ayat 18 ya dengan reasonnya itu ya. Oke. Terus judulnya kita mau kasih judul apa ini? Kita belum ada judul. Halo, kita bergabung lagi. Halo Kak Kore. Ya, kita ikuti tadi kalau nggak salah simpulkan yang dikeluarkan Matius 5:18. Iya, Rey. Oh ya. Kita agak setuju artinya ada pilihan lain tapi setuju juga. Ya. Kokore boleh Kokore kasih reason Kokore ayat yang Kokore bilang. Pertama reasonnya ayat ini biasa kita diskusikan di kelompok belajar besar ya maksudnya itulah ya. Ayatnya jarang muncul, apalagi di podcast itu nggak ada kayaknya. Itu dia. Terus kita nggak tahu apa ini sama judulnya, tapi kalau kita lihat ini urusannya sama dengan yang tadi Dinda bilang, ini ada hubungannya dengan penurutan hukum dan firman Tuhan yang ada di Yesaya 1. Iya. Ayat 10. Jadi kalau kita kembali ke judul, jadi kita mau ambil judul ini atau apa ya? Ambil judulnya apa, Din? Urutannya nggak diminta ya tadi? Belum. Urutannya? Tadi Gedi baru tanya yang dibuang apa. Oke. Kalau tadi orang ada diskusi kalau urutannya yang pertama
kita ambilnya Yesaya 1 ayat 10, Ray. Ya. Di mana di situ Law menjelaskan sama dengan ya word of the Lord sama dengan kan law. the law, ya. Baru Roma 7 ayat God. 12 bahwa law itu holy, just, good. Ya. Dan kalau kita transgress the law itu yang juga adalah commitment, yang juga adalah word, kita committed sin. Oke, Gitu. setuju. Itu urutannya kita setuju sekali. Tinggal judulnya ya berarti. Ya judulnya sih. Apa judulnya? Judulnya Apa ya? Kalau masuk main session lagi perlu dari Cici. kalau judul singkatnya sih Atau apa, Re? nggak apa-apa. Tadi ada bilang apa ya? Sorry, nggak dengar. Gitu yang kita terpikir, yang kita lihat the law of God. Law of God. Apa ini? Ada apa lagi anak-anak apa? Something obedience. Belum ya. Nggak bisa. Kan kita belum ini. Apa, Re? Kalau ngana apa, Re? Law and word of Law God. and Pokoknya word. mau bilang karena kan ini kan dia punya pengertian Yesaya 1:10 ini yang dia punya jembatan. Yang lain kan lurus-lurus. Ada kayak 2 cabang. Berarti kalau Boleh juga sih law of God, nggak usah word. aja. Law of God. The law of God. Law. What is the law atau Oh, bisa. What is the law? What is the law? Hah? Ya bisa juga sih. Modelnya judul podcast Uncle ya. Berbentuk pertanyaan. What is the soalnya law? cuma itu denger keluar itu juga. Boleh. Itu aja, Ray. Oke, berarti kita pakai ini ya. Sementara. Nggak ada backup ya, nggak ada cadangan untuk ayat yang dikeluarin selain itu. Ayat yang Selain dikeluarkan. soalnya kita lihat memang yang walaupun di 5:18 ini ada, kalau dia nggak dikeluarkan yang kayak ringan-ringan juga ini kayak Yesaya 1:10 tapi kita ini sih. Kalau mau dikeluarin itu jadinya kayak pelajaran baru gitu. Kalau yang mana, Re? Yang Yesaya 1 ayat 10 ya? Iya, kita tadi pikirnya itu kan, ini kan familiar dulu lah, lihat yang biasa-biasa aja dulu, yang biasa kita dengar. Tapi ini cuma kepikiran sih tadi kalau kita keluarin itu, susun urutan beberapa ayat jadinya kayak. Kalau misalnya dikeluarin yang Yesaya 1 ayat 10 kayak negatif. Urutannya jadi kayak bertentangan. Ada karena yang Matius 5:18 ini dia punya sifat kayak dia bagus taruh di awal atau taruh di akhir. Jadi kalau dia gantiin Yesaya 1:10 kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, bisa aja di depan. Tapi kan istilahnya kayak cerita itu masalah duluan, berarti 1 John 3 ayat 4. Baru yang dilanggar itu bikin nggak. Iya, tapi susah lah. Kurang pas karena memang nggak biasa pakai jalan begini, jadi mau disusun kurang mantep bunyinya. Kalau kita tadi ada terpikirnya, Ray, kalau kita keluarinnya 1 John 3 ayat 4. Terus? Karena jadi susunannya itu tetap kita harus tetap kita jelaskan bahwa word itu adalah law. Gitu. Word of the Lord itu sama dengan law of our God. Nah, law-nya itu adalah holy, just, dan good. Dan kita sambung ke Matius 5 ayat 18. Law-nya Tuhan, commandment-nya itu akan tetap holy sampai heaven and earth pass gitu. Oke. Mantap itu. Nah, walaupun kembali lagi yang alasan nomor 1 ya.
nggak familiar, nggak biasa kita urutkan. Tapi boleh itu Iya. Kak Sasha kita bisa lihat dia punya urut. Berarti kita masih ragu ya, karena anak-anak gimana? Masih tetap di 5 ayat 18 ya. Gitu. Tapi kayaknya dia punya bobotnya lebih ke yang pertama lah ya. Iya ya. Tapi Kecuali belum tahu kan dia punya benar salah. Kalau salah baru kita coba ganti lah ya. iya, Satu-satu kan tetap iya benar. proposalnya diminta satu. Betul. Ini Bagaimana udah Manda? kembali Manda ya? gimana? Manda apa? Setuju. Oke Manda. Manda dari tadi dia tetap stick dengan Matius 5 ayat 18 ya. Tidak tergoyahkan. Oke dan kita sudah kumpul nih. Oke. Mama Suisa belum ada ya? Belum masuk kayaknya. Oke, kita mau dengar ya. Bagaimana dengan kelompoknya Aca? Apa yang dibuang? Yang cara buang Matius 5:18. Oke. Kelompoknya Kak Gunadi sama Mama Suisa. Kalau kita sih tetap 134. Mamanya Yang 4. Oke. Ya. Oke, thank you Kak Gunadi. Lalu kita mau tanya sama yang main session. Kita tetap Matius 5 ayat 8. Sebenarnya bagus ya. Udah. Matius 5 ayat 18. Oke. Sekarang kita mau tanya judulnya, ya. Kita mau tanya masing-masing judulnya. Dari kelompok Kak Gunadi judulnya apa? Kita sih The Law of God. Halo. Oke Kak, makasih. Yang dibuang 1 John 3:4 ya. Lalu kita mau tanya, Aca punya grup? The Holy Law. Waduh. Oke. Mantap ya Aca ini. Iya Jadi yang dibuang Matius 5:18 ya Aca? Iya, Mica. Kak Sasha punya grup judulnya? Punya kita itu what is law, Kak? What is the law? What is the law? Ya biar beda ya. Oke, yang dibuang Matius 5 ayat 18. Oke. Sekarang kita mau tanya, udah susun kan? Udah, Mici. Udah. Oke, Kak Gunadi susunannya apa? Kita mau bikin ini ya, tunggu ya. Supaya gampang kita mau bilang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan Kak. Pakai angka aja Kak. Jadi pakai angka Kak, misalnya 2, 1 gitu. Biar gampang. Kak Gunadi. Oh, sorry, lupa buka. 413. 413 ya Kak? Kak, ya. Oke, thank you. Thank you. Aca punya grup? Oke, Mica. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Iya.
Kak Sasha punya grup? 412 CC. Wow. Oke. Sekarang kita mau minta Aca punya grup akan membahas, pokoknya siapa aja yang sama Aca nanti, ya siapa saja yang sama Aca nanti akan bahas jawaban Kak Gunadi kenapa nggak bisa setuju, boleh? Atau enggak yang grupnya Aca akan bahas Kak Gunadi punya kenapa ini nggak bisa setuju, oke? Jadi kan kamu Aca jawabannya 1, 2, 4 kan? Jadi apakah jawaban Kak Gunadi ini bisa disetujui atau nggak bisa? Nah, gimana? Coba kalian reason ya. Lalu punyanya Kak Sasha akan dibahas oleh grup Kak Gunadi. Boleh Kak Gunadi? Jadi Kak Sasha 412 Kak. 412 ya. 412. Oke. Aha. Lalu Kak Gunadi tadi berapa? Kak Gunadi 413. Iya, oke. Oke. Jadi Kak Gunadi bahas Kak Sasha punya grup. Terus Aca bahas Kak Gunadi. Lalu Kak Sasha bahas Aca punya, oke? Kelompoknya. Aca tadi apa? 124. 124. Oke? 124 arti. Mica. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah dalam grup itu, apakah saya setuju dengan ayat lain? Ayat dari Kak Gunadi ataupun Kak Sasha ataupun Aca. Kalau misalnya saya setuju, artinya saya nggak bisa mempertahankan ayat saya dong. Betul nggak? Itu yang pertama. Atau enggak, ini adalah jalan lain yang bisa dipakai. Nah, itu juga bisa jadi jawaban. Oke? Ya. Pertanyaan nomor pertama apa Mica nggak dapat? Kak Gunadi? Yang The law of God. Yang apakah saya Mica? Apakah saya? Apakah saya setuju dengan ayatnya? Susunan ayat yang kita periksa. Kalau kita setuju dengan susunan ayat orang yang kita periksa, artinya apakah saya mau ganti jawaban. Nah, itu dia. Atau enggak jawaban dari orang ini bisa menjadi option kedua untuk penjelasan. Dan dia punya kategorinya adalah dari ayat ini, dari judulnya cuman bisa satu susunan yang benar. Oke? Bisa begitu semua? Jadi dari judul yang kita mau bahas sore ini, hanya ada satu susunan yang benar. Boleh? Ya, Mica. Bisa semua ngerti ya? Bisa. Oke. Sekarang silakan berdiskusi ya, untuk lihat apa yang salah, ataupun yang harus diperbaiki, atau jembatan yang nggak pas, atau bagaimana, nanti tolong di-consider di dalam grup lagi. Selamat berdiskusi kembali. Halo. Ini siapa? Ini siapa saja yang di sini semua? Halo, Re. iya. Jadi yang kita mau komentari punya siapa ya? Punya Aca. Punya Aca ya. Ya, Aca tadi urutannya 124. Ya, Holy Law ya. 1, 2, 4. Oh, law ini pasti law suci kan? Suci dan hukum itu benar.
1, 2. Kalau melanggar hukum yang suci. Dia punya kesimpulannya kira-kira bagaimana yang bagian terakhir ya? Kalau kita mau pilih untuk setuju atau tidak kan? Kalau pilih setuju berarti kita nggak setuju punya kita. Gitu. Kalau nggak setuju kan berarti nggak setuju. Betul. Mungkin Aca punya. Kalau 1 ke 2 sih oke ya, maksudnya dia punya penjelasan, tapi yang 2 ke 4 ini. Iya, koneksinya ya. Masih kurang bisa menjelaskan lah kalau saya ya. Mungkin ada yang bisa. Kalau mau dibilang pelanggaran hukum sama dengan melanggar perkataan Tuhan atau tapi memang agak tapi koneksinya melanggar hukum, hear the word of the Lord. Atau mungkin maksudnya supaya tidak melanggar kita harus hear the word dan give ear. Mungkin gitu, Rey. Tapi kan karena kita urutannya. Karena kita udah sin, artinya kita udah nggak bisa nah, kalau dengar ya. Misalnya word law itu holy, gimana kita bisa ini kalau misalnya kita udah nggak holy lagi? Iya. Iya. Memang 1 sama 2 ini bertentangan ya kalau kita lihat. Walaupun mau dibikin kayak positif dua-dua, dia punya ketiganya, ayat ketiganya mesti ngikutin kesimpulan. Misalnya kalau kita bilang transgression ya negatif, sedangkan ayat ketiga kan nggak negatif. Jadi memang gimana ya? Kita coba bahasakan dulu. Berarti kalau kita nggak setuju bilang aja nggak ya? Iya. Berarti untuk urutannya ini kita nggak setuju ya kan? Urutan ya. Iya. Kalau kita perbaiki pasti punya kita yang kita benarkan kan? Iya. Jadi kalau kita setuju ini berarti kita either kita bilang kita punya urutan itu salah atau kita mendapatkan apa sih kayak jalan lain gitu, Rey, dari ayat-ayat ini. Oh, iya. Kita bilang kita nggak setuju karena apa? Coba kita lihat lagi lah ya supaya lebih closer. Kalau urutannya ini cocok nggak ya? Sifatnya low, baru akibatnya low, baru low itu sama dengan apa? Coba berpikir positif sekali dulu sebelum simpulkan. Kalau udah positif banget terus memang nggak bisa ya, apa adanya lah. Supaya kita bisa harus the word of God itu kan. Tapi kalau misalnya kita mau kembali ke holy, untuk menurut Mama ya, dari Yesaya 1 ayat 10 itu harus ada jembatannya lagi. Iya. Karena kalau misalnya cuma 3 ayat ini kan ya artinya kita udah nggak holy lah, terus ya piye kalau mau hear word of God yang holy kan. Tapi sorry ya, kita masuk dalam perbincangan. Kalau kita lihat-lihat lebih positif lagi, ternyata ini pekabaran yang 1:10 ini kalau kita pasang subjeknya ini kalau kita ulur ya, jadi yang transgression ini adalah contohnya Sodom dan Gomora. Memang di ayat ini nggak dibilang, jadi kita bilang bahwa orang yang melanggar hukum atau nggak dengar firman Tuhan, contohnya Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom dan, jadi lebih ke arah, jadi orang Sodom dan Gomora itu, tapi kan nggak sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya itu kayak nggak, ini kita udah berusaha mau bela ini ayat ini, tapi pas kita lihat dia punya bagian terakhir, harusnya itu kalau the law is holy ya minimal di bagian terakhir lah dia punya Roma 7:12.
The Holy Law kalau nggak salah kan judulnya. Iya. Jadi mungkin itu yang kita bisa simpulkan bahwa kurang menguatkan judul lah gitu. Walaupun kita tahu ada di ayat itu. Oke, dari kita itu ya. Gimana yang lain? Kita mau dengar suaranya Manda loh, jarang kedengaran ini. Karena temennya Aca ya. Biasa sama Aca. Gimana? Setuju nggak kalau misalnya 1, 2, 4? Nggak setuju. Kenapa? Karena meskipun dengan ayatnya mirip sama kita, aku nggak bisa lihat koneksinya sih. Nggak lihatnya di bagian mana? kayak dari ayat 1 ke 2 gitu, kayak nggak ada konteksnya gitu loh. Tapi kita kenapa? Kedua kita juga loh. Roma 7:12 dan 1 John kita connect. Bukan, maksudnya tuh kayak bagian 1 sama kalau punya kita kan ada konteksnya Isaiah 1 ayat 10. Kita kan di pertama. Ya kan kita udah kayak kita ada ide pokoknya gitu loh, kayak dari hear the word of the Lord. Yang baru kita kan taruh kalau law itu sama dengan commandment yang holy, good gitu. Tapi kalau Roma 7:12, 1 John 3:4 itu sama ada itu lo-nya. tetap connect. Ya, harusnya. Konteksnya kalau misalnya sama kayak gitu berarti kalau misalnya committed sin, transgressor yang holy dan commandment holy, ya artinya kamu menjadi tidak holy dan tidak just dan tidak good. Gimana? Connect-nya kemana? Maksudnya susunan ayatnya yang kamu rasa nggak connect. Iya. Berarti 1, 2 harusnya kamu setuju karena kan harus kita pakai ayat itu. Dong. Benar kan? Nah, berarti yang kita permasalahkan adalah ke ayat yang keempat. Kenapa yang kita Yesaya 1 ayat 10? Pertanyaannya mungkin Manda tuh mikir kenapa Yesaya 1 ayat 10 itu ditaruhnya di bawah gitu. Benar. Iya apa enggak? Manda sepertinya kurang bersemangat hari ini. Kalau gitu dalam diskusi. Kalau gitu pertanyaannya kenapa ada yang nggak setuju kalau Isaiah 1:10 itu ditaruh di bawah? Supaya Manda semangat, nanti kita minta Manda jelasin ya sama Kak Geji. Gimana, boleh nggak ya? Boleh dong. Oke. Supaya Acak dengar suaranya Manda, Acak jadi semangat. Kalau Acak semangat terus ini di sini. Iya. Tinggal direm-rem. Kalau Manda mesti digas-gas dikit ya, guys. Manda ya. Ayo Manda, kita mau dengar reasonnya Manda dulu. Reasonnya walaupun apa? Sudah ada, mau dengar lagi. Coba gimana? Kenapa Manda setuju nggak urutannya aja ini 1, 2, 4? Tadi nggak setuju kan? Nah sekarang apa reasonnya Manda? Kenapa Manda nggak setuju? Karena nggak ada koneksi kayak dari 2 ke 4. Nggak ada koneksi dari 2 ke 4. Kenapa bisa gitu? Jadi di ayat 2 itu dibilangnya apa? Committed sin, transgressor. Iya, transgress law kan. Nah, sekarang kita mau koneksikan ke ayat yang keempat, Yesaya 1 ayat 10. Koneksinya apa? Coba ada nggak? Kalau menurut Manda. Kalau nggak ada harus bisa jawab kenapa nggak ada. Nggak apa-apa.
Ada nggak? Sekarang ada nggak pertanyaannya? Kita sudah Kalau dipanggil. meskipun udah ada, ya? tapi itunya PCI. Masih dalam perjalanan. Bukan dong. Enggak dong. Maksudnya PCI Yang gimana? gini. Karena kan kayak transgressed also the law. Aha. Baru apa dibilang apa kayak kalau di 1 John 3 ayat 4 kan whoever committed sin transgressed also the law. Kalau di Isaiah 1 ayat 10 itu sebenarnya nggak dibilang. Kita tuh cuma kayak assume aja loh kalau misalnya Sodom Gomora ini tuh berdasarkan ayat ini tuh kita assume dan Kita udah terbiasa tahu kalau gitu. misalnya mereka committed sih. Makasih Manda. Iya. Halo, selamat datang. Tunggu ya, ada yang belum masuk. Sudah ya? Oh, sudah. Oh, Mak, belum. Tunggu ya, Mak lagi loading. Oke, sambil nunggu Mak, kita mau tanya gimana Kak Sasha dalam menanggapin grupnya Aca. Pilihannya adalah 1, susunan ayatnya tidak bisa dipakai. Setuju. Saya ganti jawaban. Jadi A ya, kita ini pilihannya. A, tidak bisa dipakai. B, setuju. Saya ganti jawaban grup kami. C, setuju sebagai secondary answer. Silakan siapa mau dari grup Kak Sasha? Udah. Kita nggak setuju, Kak. Oh, berarti Kak Sasha memilih, grupnya Kak Sasha pilih A. Oke. Ya. Oke, grupnya Aca silakan dengar ya. Reasonnya apa? Silakan. Emak ya, Mak. Kita mau dengar dulu, Cak. Iya, oke Oke. nih reasonnya ya. Jadi reason kita kita nggak setuju karena koneksi dari ayat nomor 2 dan nomor 4, Ca. Jadi kan pertama dibilang kalau kita punya reason adalah yang pertama kan Roma 7:12 itu dibilang kan bahwa law commandment itu holy, just and good. Nah, lalu yang committed sin itu transgress the law. Jadi kan kita committed sin artinya kita transgress law yang holy, just and good. Artinya sin itu membuat kita tidak holy, just and good kan, Ca. Lalu masuk ke Isaiah ayat 10 dibilang hear the word of the Lord yang sama dengan law. Nah, yang kita tahu law itu kan holy, just and good kan. Lalu kalau misalnya kita sudah transgress law, sudah menjadi tidak holy, just and good, gimana kita mau give ear atau hear law yang holy, just and good gitu. Nah, Oh, iya, Kak. Iya, Kak Dinda. reasonnya, Kak. Iya, Kak Dinda. Ya, Ca. Iya, harusnya itu. Harusnya itu. Cak, tadi kamu yang reason sekarang iyo. Semangat sekali ya Aca ini ya. Iya, Kak Adinda. Berarti grupnya Aca terima ya? Yang terima. Aca terima mana tahu Pak Emak dengan Anti Yuli yang berada di Alex. Kita terima. Kita terima. Terima, Cak. Kamu kok menggoyang grup? Karena salah ada punya urutan. Iya, karena satu urutan salah, Mak. Urutan salah kenapa? Tadi kan Mak sudah ngomong gitu, kamu tolak. Bagaimana ini? Sama itu. Ada berhubungan dengan sin. Ayo pertanggungjawabkan. Ini grup tanggung jawab.
Salah. Karena sudah 2 saksi ya, Emak sama Kak Dinda ya, Aca ya, berarti salah ya. Oke, berarti gugur ya 1, 2, 4 ya. Oke, kita mau minta sekarang Kak Gunadi untuk menanggapin Kak Sasha atau Mama Soisa. Putus Mama Soisa. Jadi pilihannya A, salah, B, setuju, tapi B, saya setuju dan saya ganti jawaban, C, saya setuju sebagai secondary answer. Yang mana, Kak? B. B ya? Ya. Berarti Kakak ganti jawaban? Iya, saya setelah ditimbang, dipikir, dikali, dibagi, ternyata nggak cocok dengan komen low holy, dengan yang 518 ini jembatannya kurang mantap gitu. Oh, jadi Kak Sasha ada teman baru ya? Oke, jadi ini Kak Gunadi ini. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya dari grupnya siapa? Aca, gimana? Cek, mak kata mak tuh pemimpin tadi. Halo Yul, coba Yul, kamu Yul. Apa kita? Nanti Yuli udah connecting audio Oh iya Kak. Ya ini Jadi, baru pasang. Kan untuk yang punya gun ini kita bisa terima sebagai jawaban yang kedua. Padahal Kak Gunadi bilang jawabannya salah. Makanya Gun, kamu tak bela tapi kau pindah. Ale Mak, tadi setelah aku pikir ulang, nggak cocok itu holy dengan fulfill itu loh Mak. Ulangi. Here is. Oke. Sekarang kita mau lihat. Jadi sekarang kita mau berarti yang masih bertahan cuman Kak Sasha punya 412 dong. Betul, Cek. Oke, sekarang kita mau balik lagi ke grup. Mau balik lagi ke grup. Coba cari apakah bisa ada selain 412 untuk menjelaskan tentang the law. Oke, bisa? Apakah ada selain 412 untuk menjelaskan tentang the law? Oke, bisa ngerti semuanya? Jadi yang dibuang Matius 5:18 nggak dipakai lagi. Jadi udah betul, Matius 5:18 nggak dipakai. Sekarang apa namanya? Apakah ada selain 412 untuk menjelaskan the law, oke? Oke. Mau tanya, Cek. Ya, boleh. Artinya dari jawaban 412 tinggal diacak-acak lagi, Cek. Ya, betul. Bisa nggak? Atau cuma 412 gitu? Itu dia. Oke. Jakarta belum gelap ya, Kak Sasha? Sudah gelap, terawas katanya. Iya. Jakarta belum ya? Sudah mulai juga. Oh, apakah mau closing juga? Apakah mau berdoa di main session atau mau doa masing-masing? Boleh, Cek. Oke, Kak Gunadi, boleh pray Kak Gunadi untuk doa tutup sahabat Kak di sana ya. Thank you Kak. Kita berdoa. Tutup sahabat, tutup sahabat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat-Mu. Kami boleh menikmatinya dengan pertolongan Tuhan. Dari mulai pembukaan Sabat hingga pada tutup Sabat ini, tangan Tuhan masih peliharakan kami. Bapak, di minggu berjuang ini masih banyak hal yang kami perlu kerjakan, yaitu pekerjaan keselamatan kami.
Tolong kami Tuhan untuk mengerjakannya dengan takut dan gemetar, sehingga tidak ada waktu luang yang kami gunakan selain daripada pekerjaan keselamatan ini. Kami mendoakan setiap keluarga kami yang ada di sini, di Bible School yang kecil ini, Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan sampai kesudahan. Kami serahkan doa kami, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. 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 Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat Minggu Berjuang. Oke. Thank you. Jadi semuanya bikin ya. Tunggu. Oke. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya. Ya. Kak Gunadi sama Kak Yuli Brother Alex ya di main session. Makasih Kak. Oke. Halo, Kak Yuli. Soalnya ada Mama Soisa juga. Di breakout room lain Kak. Oh, oke. Duh, putus nih. Halo, Kak Yuli. Gimana Kak Yuli? Iya. Ini Kak Gunadi, kita kan mau otak-atik lagi 412 atau kita mau tetap ikut ini kan? Ya, kita mau cari jalan yang lain gitu. Apakah 412 atau yang dipakai cuma 412. Yang dipakai cuma 412, tapi urutannya bisa nggak dengan yang lain gitu? Selain daripada 412 atau bisa dibalik gitu? Maksudnya ini kan mau balik dia 124 atau 214 atau 4 gitu atau bagaimana? Atau tetap 412 atau kita rubah dengan yang ayat lain? Kan yang ayat yang Matius 5:18 kan sudah dibuang. Ya. Terus kan kita mau cari yang lain lagi Kak ini. Oh, saya pikir ayat 412 ini saja. Iya, oke. Katakanlah kita pakai 412. Terus kita urutannya gimana? Apakah kan bisa 214 atau gimana? Atau 241? Untuk mencari sebuah cerita gitu loh Kak Yuli. Bisa juga 214 ini. Berapa tadi Kak Gun bilang? 214 atau 241? Kalau aku sih prefer 241 Kak Yuli.
Gimana Kak Yuli? Kak Yuli gimana menurut Kak Yuli? Tadi tunggu Bang Gun, saya belum bisa lihat yang 214. Tunggu ya. Yang transgress of the law. Terus jadi yang transgress of the law itu yang people yang di Sodom yang tidak hear the word, yang transgress of the law itu yang di sana yang tidak hear the word. Terus Roma 10:17 artinya mereka tidak holy, hukum Tuhan. Itu dengan halo Bang Gun. Ya Kak Yuli. Iya, kalau saya tidak bisa lihat, tapi kalau pakai konsep bisa. Coba. Jadi yang transgress of the law itu adalah mereka yang melanggar the word di itu orang-orang Sodom yang melanggar transgress of the law. Gitu. Iya kan jadi 24. Pertama kan 2 berarti urutan Kak Yuli, kalau begitu kan 2, 4, terakhir 1 gitu jadinya. Ya, terakhir 1. 2, 4, 1 kan kayak gitu jadinya kan Kak Yuli. Iya. Ya aku juga gitu juga sih kalau aku lihat-lihat 2, 4, 1 cocok juga. Karena kan diumumkan siapa yang melanggar itu siapa yang berdosa itu melanggar. Kenapa? Melanggar, ya. Terus yang melanggar itu siapa? Orang-orang yang di Sodom dan Gomora. Kenapa mereka melanggar? Tapi kayaknya kurang ini. Kalau 214 ada sebuah cerita, tapi kalau 241 the Holy is coming. Good. Redeemer of the rain, thou art the man of great faith. Boleh deh Kak Yuli. Ya, kayaknya 241. Boleh. Ya? Boleh Kak Yuli. Kita pakai aja 241. Konsepnya itu. 241. Kalau aku sih 214 sih beratnya, tapi ya udahlah kita pakai dulu 241. Ya. Itu option B aja 214. Iya. Oke. Thank you Kak Yuli. Ya, sama Bang Gun.
Nanti kamar. Sunny deh. Itu Aduh, yang nyanyi nih ya. Nanti lagu tutup ini ya, Joca ya. Sama Mama ya. Nyanyi suara kemana kamu? Omongannya kemana nggak jelas. Sunny Day-nya doang yang tahu, yang lainnya udah. Oke, wes. Lucu banget si Joca. Oke. Mama sama ini sudah? Mama belum masuk ini account-nya. Oke. Mama delay ya. Oke. Grupnya Kak Sasha. Gimana Kak Sasha? Apakah ada jalan lain? ada lain. Ada. Apa nih? Nah, Kak Sami suka baca? Oh iya. Boleh, Sami. SOTP, Jo. Nih. Yang present. Nih. Aca atau Sami mau ini? Iya, Sami lagi membaca. Oh, Kak Sami lagi membaca kata. Kan Dinda bilang. Oke, pilihan kita 142 dan itu cuma 142 ya Mici, di bahasanya Mici. Ya, oke, berarti ada jalur lain 142 ya? Ya Mici. Oke, thank you. Dari grupnya Mama. Kita. Mama mau jawab? 241. Oke. Dari grupnya Kak Gunadi dan Kak Yuli. 214 sih. Wow. Macam-macam ya urutannya ya. Oke. Sebenarnya saya tadi harapkan sesuatu berdasarkan instruksi yang didengar. Nggak ada ya, Cek. Instruksi tadi yang didengar adalah judulnya cuma satu dan jawabannya cuma satu. Artinya, kalau bisa dibuktikan bisa pakai jalur yang lain, artinya judulnya salah semua. Gimana? Iya. Artinya jangan rubah ya. Jadi artinya kan tadi kan lagi fokus ke lo kan? Dan lo apakah bisa banyak jalur? Enggak, Cek. Tidak. Apakah bisa 142? Tadi mau jelaskan bisa 241, bisa 214. Bisa kan? Bisa kan saya pakai Yesaya duluan, bisa pakai Roma duluan, betul nggak? Iya. Tetapi di sini judulnya cuma satu yang mau dipakai, jalurnya cuma satu. Kira-kira apa judulnya? Judulnya. Supaya bisa satu jalur. Apakah semua ayat ada lo-nya? Iya. ada. Jadi nggak mungkin. Jadi setiap, karena kalau misalnya apa itu lo bisa pakai ayat apa aja kan? Bisa saya mulai di Yesaya 1:10, bisa saya mulai di Roma 7:12, bisa saya mulai di 1 Yohanes 3:4, karena semua ayat memenuhi kriteria bahwa mau menjelaskan tentang lo, betul nggak? Ya. Nah sekarang artinya saya nggak bisa menjelaskan buat judul lo, karena bisa pakai banyak jalur, sedangkan judulnya cuma ada satu jalur. Kira-kira jalur apa? What is she? Apa? Apa Sami? What is sin? Apa itu dosa? Itu jawabannya. Wih, betul. Mantap, Sami. Gimana? Dan ayatnya yang apa yang ada cuman ada ayat dosa ya di ayat mana? John 34. 34. Itu dia. Aku tersesat.
Jadi 1 John 3:4 adalah kita punya ayat pertama, boleh? Jadi sekarang Betul orang. 1 Yohanes 3 ayat 4, kira-kira apa yang mau dijelaskan di situ kalau judulnya apa itu dosa? Kita mau tanya Aca. Saya tahu. Berarti dosa nih, Cek. Bukan jelaskan. Dari 1 Yohanes 3 ayat 4, apa itu dosa? Kalau judulnya apa itu dosa, dari 1 Yohanes 3 ayat 4, apa itu dosa? Karena di situ ada kata dosa, kan? Iya, Cek. Jadi gini, kalau misalnya kita bilang apa itu dosa, sudah pasti saya akan pilih ayat yang nggak ada dosanya, betul? Salah. Harus apa? Yang ada dosanya. Nah, ayatnya di mana aja yang ada dosanya? 1 John 3:4. Oke, apa itu dosa berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 4? Jangan kurang, jangan tambah, sesuai ayat benar-benar. Cek, pelanggaran akan hukum Tuhan. Setuju semua? Setuju. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju, Mama? Kak Gunadi? Kalau pakai Tuhan tuh asumsi. Betul. Nggak ada Tuhan di situ, Aca. Allah sebenarnya. Jadi cuman pelanggaran apa? Pelanggaran hukum Allah. Itu dia yang pertama. Jadi definisi dosa adalah pelanggaran Hukum. Jadi setiap maju ayat kita mau menjelaskan apa itu apa? What is sin? Apa itu dosa? Oke? Nah, sekarang ayat berikutnya apa? Ayat ayat pertama. 1:10. Kalau Aca Yesaya 1:10. Roma dong. Roma 7:12 Kak. Roma 7:12. Oke, sekarang yang pilih Roma 7:12, yang Yesaya 1:10, kira-kira apa dia punya pertanyaan supaya connect? Apa? Pertanyaannya di Roma itu. Apakah itu lo ya? Apa itu lo? Oke, apa itu lo? What is law? Apa itu lo? Apa itu lo? Lo-nya siapa? Gitu. Bisa nggak? Lo-nya siapa? Oke. Lo itu Kalau ke Roma 7:12, apa itu lo juga? Enggak, lo itu adalah Enggak, bukan. Enggak. Oke. Lo adalah kan sudah terjadi. Jadi tadi kan dosa adalah pelanggaran hukum, betul? ya Nah, kita mau cari tahu apa itu lo. lo, pasti kan? Iya. Nah, kira-kira kita mau pakai Yesaya dulu atau Roma dulu? Roma. Yesaya. Roma. Oh, sudah dua jalur. Ada Roma, ada Yesaya. Itu Yesaya. Kenapa Kak Sasha? Kenapa Kak Sasha pilih Yesaya? Karena kan kita mau tahu apa itu lo. Kan tadi kan di situ kan kalau di 1 John 3 ayat 4, itu kan law kan transgress of the law. Nah, sekarang kita mau tahu law-nya itu yang tadi apa gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa Lo aja buat. Gimana Kak? sorry tadi ke mute G. Jadi Jadi kan kita mau tahu law kan 1 John 3 ayat 4 kan transgression of the law. Nah, sekarang iya law-nya apa? Itu law itu adalah word of the Lord. Gitu. Gitu, G. Oke, thank you. Nah, sekarang mari kita bongkar dulu kan untuk menentukan yang mana yang duluan kan? Yang mana yang duluan, Roma atau Yesaya? Ya kan? Itu pertanyaan kita. Jadi,
kalau di Roma, jadi kan kita mau, tadi kan 1 John 3 ayat 4, sin adalah pelanggaran hukum. Jadi kan? Lalu kita mau cari tahu apa sih hukum? Betul? Nah, kita ada 2 kandidat dong. Roma 7 ayat 12. Roma 7:12 law itu sama dengan apa? Law adalah apa? Commandment, betul? Lalu kalau di Yesaya 1 ayat 10, law, Ya, word of God. law sama law apa? Law apa? Law of God sama dengan word of the Lord. Betul? Aduh. Setuju? Karena law Setuju, ini ya. sama dengan word kan? Karena sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama. Harus di apa? Didengar. Harus didengar, betul? Jadi kira-kira yang lebih menjelaskan tadi ada apa ya? Oh, putus-putus kali ya. Oke, jadi kira-kira yang lebih komplit mau dipakai duluan Roma 7 atau Yesaya 1 dulu? Yesaya 1 ayat 10. Kembali. Betul kan? Gimana? Jadi 1 John 3:4. Pelanggaran hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum. Apa itu hukum? Coba sekarang Manda bikin apa itu hukum di Yesaya 1:10. Word of God. Jadi kalimatnya gimana? Hukum adalah law of God yang juga word of the Lord yang sama-sama harus didengar. Oke. Semua setuju? Setuju. Setuju ya? Jadi, kalau hukum ini sama dengan hukum law of God, sama dengan word of the Lord, saya bisa tahu word law of God caranya gimana? Cara saya tahu law of God caranya gimana? Berdasarkan ayat. Dengar. cek. Dengar apa? Of God, word of God. Word of the Lord, betul? Atau word of God, betul? Bagaimana? Bisa mengerti itu? Karena kan law sama dengan word, kan? Kalau saya mau cari tahu apa itu law, saya dengar aja word of God, karena sama. Harus didengar. Nah, itu dia. Jadi hukum itu adalah apa yang saya dengar dari word of God. Gimana? Oh iya. Iya, betul. Ah, itu dia. Jadi law of God yang saya dengar itu saya dengar juga dari word of God. Jadi artinya, coba apa itu dosa? Kita minta Sami. Kalau law of God sama dengan word of God dan tahu law of God itu dari dengar word of God, mereka sama, apa itu dosa? Dosa adalah dosa apa di 1 Yohanes 3 ayat 4? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Hukum pelanggaran hukum. Sudah ditambah Yesaya 1:10 jadi apa? Boleh nggak bilang Tuhan sekarang? Pelanggaran word of God. Tapi kalau law-nya bisa ditambahin apa, sayang? Of God. Nah, law of God. Lalu definisi kedua apa? Pelanggaran apa?
Pelanggaran word of God. Nah, mantap. Ini dia. Iya. Inilah definisi dosa dari Yesaya 1:10. Boleh? Bagaimana semuanya? Boleh? Kenapa, Aca, law of God sama dengan word of God? Kenapa? Oh, kita mau tanya sama Kak Gunadi. Kenapa law of God sama dengan word of God, Kak? Coba. Kenapa? Halo? Ya, Kak. Kenapa law of God sama dengan word of God, Kak? Karena sama-sama kalau ya harus didengar. Mantap, Kak Gunadi. Itu dia. Baru ayat terakhir apa? Kita mau tanya sama Kak Yuli. Ayat terakhir apa, Kak Yuli, yang belum dipakai? Roma 7:12. Betul. Roma 7:12 menekankan apa sama dengan apa, Kak? Law sama dengan komitmen. Commandment. Commandment. Nah, artinya, Kak, law sama dengan commandment. Coba ganti pakai pengertian baru. Artinya pengertian baru ya. Sama Dosa dengan adalah bukan, jangan dosa dulu. Apa sama dengan apa? artinya pelanggaran law sama dengan Bukan pengertian dosa dulu, Kak. Pengertian hukumnya dulu, Kak. Apa yang Kakak mau tambahkan dari ini? Law sama dengan commandment. Apa yang Kakak mau tambah? artinya word sama dengan komitmen. Bukan? Oke. Nggak apa-apa, Kak. Kita mau tanya sama Dinda. Jadi hukum itu adalah law of God, word of God, commandment of God. Jadi kalau mau ditambahin apa sama apa Roma 7:12 ini? Gimana, Cek? Jadi perintahnya coba tambah kata-kata di Roma 7:12 saja. Jadi apa? Jadi kita harus dengar commandment of God ya, Cek? Bukan. Jadi ini kan law sama dengan commandment. Jadi sekarang Dinda tambahin kata-kata yang harus ditambah di law sama dengan commandment, gitu. Apa yang mau ditambah? Yang ditambah. Sebentar. Oke. Oh, ada yang angkat tangan sambil Kak Dinda tunggu. Aca. Kalau Aca, Roma 7:12 law sama dengan commandment of God. Belum, salah masih. Yang holy, Cek. Harus lengkap. Nggak usah pakai holy-nya. Oh. Karena kita fokus di sin kan, bukan mau jelaskan law kan? Coba. Cek, Kak Sami mau coba. Boleh, Sami, apa? Law of God sama dengan commandment of God. Mantap, Sami. Itu dia. Betul nggak, teman-teman? Ya, Nah, ini dia. Betul, Kak Yuli? Betul. Jadi kalau di 7:12 kan nggak ada of God-nya kan? Iya. Nah, tapi kita ngerti kalau ini of God. Of God, karena kita dari dengar word of God, tahu love of God, betul kan? Oh iya benar. Artinya saya tambahin of God-nya, walaupun di ayat tersebut nggak ada of God, gimana? Bisa, Cek. Nah, artinya Kak Yuli, pengertian dosa apa aja Kak Yuli? Ayo Kak Yuli. Pengertian dosa adalah transgress of the law of God, forget word of God, dan transgress commandment of God. Oke, mantap Kak Yuli. Sekarang minta Mama tolong bilang apa itu dosa tapi kata pelanggarannya cuma satu. Belum dibuka mic, Mam.
Dosa adalah pelanggaran law of God yang adalah commandment of God. Gitu. Semua setuju? Kurang nih, Cek. Kurang. Nih, Aceh tambahin mak lah. Coba Aceh yang bilang sekarang. Pelanggaran law of God. Dosa adalah, coba dari awal. Dosa adalah pelanggaran law of God, pelanggaran commandment of God. Sayang, instruksinya pelanggarannya cuma boleh bilang 1 kali. Dan sin adalah pelanggaran law of God dan commandment of God dan word of God. Komitmennya di kedua atau yang di terakhir bagusnya? Oh iya. Yang terakhir. Of God nih. Word of God. Jadi dosa adalah pelanggaran law of God, word of God, commandment of God. Gimana? Of God. Mantap, Cak. Mantap ya, Kak Yuli? Iya, Cek. Pengertian ini mantap. Sederhana. Iya. Jadi kita dari sini kita udah bisa bawa of God-nya karena kita udah establish sama kan? Atau kita udah tambahin of God-nya dari Yesaya 1:10. Nah, itu dia. Ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa ngerti semua? Sudah, Mice. Oke, jadi itulah ya exercise sedikit tentang meresen video-video kita ini dari video What Is In ya. Yang kalau mau tanya, boleh Mah? Jadi dari susunan ayat ini, langkah pertama, kalau dia ada kata yang sama itu nggak bisa terpakai ya? Yang mana, Mah? Untuk susunan tadi 4 ayat itu loh. Kan artinya kalau kita pakai law yang mau dicari itu bisa berbagai cara kan? Betul. Kalau ini kita mau minta satu jawaban, kita masuk di sin. Betul. Gitu. Betul, karena sin kan cuma bisa mulai dari 1 kan, Mah? Iya. Itu dia. Boleh, Mah? Ngerti. Ya, kalau misalnya lo kita bisa mulai dari ayat mana aja, tapi kalau sin cuma bisa dari 1 Yohanes 3 ayat 4 kan? Untuk menjelaskan apa itu sin ya kan? Harus ada kata sin awalnya, itu dia. Oke? Gimana? Semuanya boleh? Josa mau nyanyi dah sama Nika? Nyanyi dong. Nyanyi dong. Aja belum ada persiapan itu. Jadi nyanyinya cuma hitung aja di Josa. Siapan Gun. Iya. Iya betul. Muji nama Tuhan. Ya jelas, Mak mau dengar. Ayo Ocha, nyanyi dong, kangen Ayo, loh. Nika. Sama Mama tuh, Mama cadangan lagunya banyak. Josa, suruh nyanyi. Suruh nyanyi sama Anti Kece nih. Apa? Suruh nyanyi sama Anti Kece. Apa? Ayo Jo. Ayo Joca. Oh, perlu sih. Over 1, 2, 3. Over and over like a mighty sea. Come to the Lord of Jesus, rolling over me. Over the sea, Jesus, Savior, guide me. Over the sea, over the Jasper Sea. Amen. Thank you. Terima kasih. Josa. Oke. Praise the Lord, Josa. Oke, kalau gitu Nika boleh closing prayer ya, Nika. Thank you, Nika. Kita berdoa, nak. Kita berdoa, nak. Berdoa, nak. Kita berdoa. Pak di surga, terima kasih untuk kesempatan kami menikmati hari Sabat Tuhan dengan
merecall lagi firman Tuhan yang sudah kami pernah pelajari, kami ulang lagi hari ini Tuhan. Kami establish di dalam present truth Tuhan, supaya kami boleh ketika pada masa kesusahan tiba, Tuhan akan kembalikan lagi ke permukaan apa yang telah kami pelajari nanti, dan itu semua untuk glorify our Father in Heaven. Biarlah pada minggu bekerja berjuang kami ini, Tuhan bersama-sama dengan kami, sebagaimana Tuhan sudah melakukannya di masa-masa yang lampau, dan biarlah itu semua boleh jadi sukacita bagi kami Tuhan, karena kami boleh belajar, diberikan kesempatan untuk terus belajar, persiapkan diri kami untuk masa yang akan kami hadapi di masa yang penting ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan juga berserta dengan keluarga kami dimanapun mereka berada, ada di Manado, di Polo, ada di Sonder, Jakarta, Bali, dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, dan biarlah Tuhan juga boleh pertemukan kami kembali besok pagi di morning worship jika Engkau berkehendak demikian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Amin. Terima kasih.